Namaku Maya. Dulu duniaku terasa lengkap. Ada Rian, suamiku, belahan jiwaku. Ada Sarah, sahabatku sejak SMP. Orang yang selalu ada di sisi. Rumah sederhana kami adalah saksi bisu tawa dan mimpi-mimpi kami. Rian bekerja keras, aku mengurus rumah. Dan Sarah sering datang sekadar berbagi cerita atau sekadar mencicipi masakan dariku. Kami bertiga membangun benteng kepercayaan yang kokoh. Atau begitulah yang kubayangkan. Sarah adalah wanita karir yang mandiri, tapi selalu meluangkan waktu untuk kami. Dia selalu bilang, aku adalah saudari kandungnya. Ucapan itu selalu membuatku hangat. Kini ucapan itu terasa seperti belati yang menusuk tepat di ulu hati. Setiap kali Sarah datang, matanya selalu memancarkan kekaguman pada rumah tangga kami. Pujiannya pada Rian selalu tulus, setulus senyumnya padaku. Aku tak pernah curiga sedikitpun. Mana mungkin ada udang di balik batu di antara kami. Aku percaya begitu saja, terlalu percaya. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna, untuk sebuah kenyataan yang akan segera menghancurkanku. Awalnya hanya keanehan kecil yang tak berarti. Rian sering pulang terlambat dengan alasan lembur yang tak biasa. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan jika aku bertanya, alasannya selalu sama. Rapat mendadak. Sarah pun mulai jarang terlihat. Ketika kutanya, dia beralasan ada proyek besar di luar kota. Aku berusaha memaklumi, tapi ada saja rasa gelisah yang merayap di hatiku. Seperti embun dingin di pagi buta. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari Rian, aku menemukan sehelai syal sutra berwarna biru langit. Warnanya indah, tapi bukan gayaku. Aku tak pernah punya syal seperti itu. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku mengingat pernah melihat syal serupa di foto Sarah di media sosialnya saat dia menghadiri sebuah acara gala. Tangan Rian yang biasanya hangat, kini terasa dingin saat menggenggam tanganku. Tatapannya yang dulu teduh, kini terasa asing. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku bisa merasakannya. Udara di kamar terasa sesak, seperti ada beban tak terlihat yang menindih dadaku. Kecurigaan itu seperti api kecil yang terus membesar. Aku mulai membuntuti Rian diam-diam. Bukan karena tak percaya, tapi karena rasa yang tak bisa kujelaskan ini terus mendesak. Suatu malam, Rian pamit menjemput temannya di bandara yang baru pulang dari luar negeri. Tapi bukannya ke bandara, mobilnya malah berbelok ke sebuah kompleks perumahan elit yang asing bagiku. Aku mengikuti dari kejauhan, jantung berdegup kencang seperti genderang perang. Mobil Rian berhenti di depan sebuah rumah megah. Pintu terbuka, dan yang keluar dari rumah itu adalah Sarah. Dia tersenyum, senyum yang sama yang selalu dia tunjukkan padaku. Tapi kali ini terlihat berbeda, lebih dalam, lebih rahasia. Mereka saling berpelukan, dan aku melihat Rian mencium kening Sarah. Dunia seakan runtuh. Hujan yang turun deras di luar seolah mencerminkan badai di hatiku. Aku tak bisa bernafas. Mereka berdua, orang terdekatku, bersatu dalam kebohongan yang begitu menyakitkan. Aku pulang dengan kaki gemetar, air mata mengalir tanpa henti, membasahi bantal yang dulu kami beli bersama Rian. Setiap sudut rumah ini kini terasa seperti neraka. Dinding-dinding yang dulu menyimpan tawa, kini berbisik tentang pengkhianatan. Aku memandangi foto pernikahan kami. Rian tersenyum, aku tersenyum. Tak tahu bahwa di belakang senyum itu, ada Sarah yang sudah merencanakan segalanya. Sarah, sahabatku, saudari angkatku. Kata-kata manisnya, pelukannya, semuanya palsu. Aku merasa jijik pada diriku sendiri yang begitu naif. Rian pulang larut malam, dengan senyum yang entah mengapa terasa begitu mengerikan. Dia mencoba memelukku, tapi aku menepisnya. "Siapa Sarah bagimu, Rian?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan isak. Dia terdiam, wajahnya pucat pasi. "Maya, aku bisa jelaskan." Dia memulai. Tapi penjelasannya tak lagi berarti. Kebohongan itu sudah terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Dalam keputusasaanku, aku mencari bukti, mencari kebenaran yang lebih gamblang. Aku membuka laptop Rian, sesuatu yang tak pernah aku lakukan sebelumnya. Di folder tersembunyi, aku menemukan segalanya. Foto-foto Rian dan Sarah, bukan sekedar teman, tapi pasangan. Ada juga surat-surat cinta yang Rian tulis untuk Sarah, berisi janji-janji yang sama seperti yang pernah dia ucapkan padaku. Tapi lebih dari itu, ada dokumen-dokumen penting tentang aset kami, termasuk rumah ini.
Rian rupanya telah meminjam uang dalam jumlah besar, menggunakan rumah kami sebagai jaminan, tanpa sepengetahuanku. Dan uang itu entah digunakan untuk apa. Mungkin untuk membangun kehidupan baru dengan Sarah. Kemarahan bercampur kesedihan yang luar biasa. Aku tak hanya dikhianati dalam pernikahan, tapi juga dalam hal harta benda. Segalanya terasa seperti jebakan. Aku merasa seperti orang bodoh yang dimanfaatkan oleh dua orang terdekatku. Beberapa hari berlalu dalam kehampaan. Aku hanya bisa menangis dan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Rian berusaha mendekat, tapi aku terus menghindar. Sarah pun menghilang entah kemana. Aku merasa sendirian, terisolasi dalam duniaku yang hancur. Suatu pagi, saat aku sedang menatap kosong keluar jendela, teleponku berdering. Nomor tak ku kenal. Awalnya ku abaikan, tapi deringnya tak berhenti. Akhirnya ku angkat. Suara di seberang terdengar serius, resmi. Ternyata itu dari pengacara yang ditunjuk oleh bank. Mereka memberitahuku bahwa Rian gagal membayar cicilan pinjamannya, dan rumah ini akan disita dalam waktu dekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sita, rumahku, tempat kami membangun impian. Saat itulah, sebuah ide gila muncul di benakku. Kemarahan dan rasa sakit itu berubah menjadi tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil pengkhianatan ini dengan tenang. Aku akan datang ke pesta mereka, ke pesta pernikahan siri mereka. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Pakaian terbaik yang kupunya terasa kaku di tubuhku. Tanganku gemetar saat memegang map coklat berisi surat-surat penting dari pengacara. Pesta itu mewah, jauh lebih mewah dari bayanganku. Musik mengalun, tawari yang terdengar, semua orang berdansa. Di tengah ruangan duduk Rian dan Sarah, bersanding mesra. Sarah mengenakan gaun pengantin putih, Rian gagah dengan jasnya. Mereka terlihat bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas puing-puing kepercayaanku. Aku berjalan perlahan, melewati kerumunan yang terkejut melihat kehadiranku. Wajah Rian pucat pasi, Sarah terkesiap. Suasana pesta seketika hening. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri di hadapan mereka, menatap mata Rian yang penuh ketakutan. "Selamat atas pernikahan kalian," kataku. Suaraku serak namun tegas. Tapi sepertinya ada tamu tak diundang yang juga ingin memberi selamat. Aku mengangkat map coklat itu. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka map itu. "Ini surat penyitaan rumah Tita, Rian," ujarku menatap lurus ke arahnya. "Rumah tempat kau berjanji setia padaku. Rumah yang kau gadaikan tanpa sepengetahuanku untuk membangun rumah baru bersamanya." Wajah Rian semakin pucat. Sarah hanya bisa menunduk, tak berani menatapku. Para tamu berbisik-bisik, kebingungan dan rasa ngeri terpancar di wajah mereka. "Kalian pikir aku akan diam saja melihat pengkhianatan ini?" lanjutku. Suaraku mulai meninggi. "Kalian pikir aku akan membiarkan kalian bahagia di atas penderitaanku?" Aku melemparkan surat-surat itu ke meja mereka. Kertas-kertas itu berhamburan, bagai kepingan hatiku yang berserakan. Rian mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. "Jangan sentuh aku," teriakku. Air mata kembali menggenang, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah dan pembebasan. Aku berbalik, meninggalkan pesta itu, meninggalkan mereka dengan kebenaran yang menyakitkan. Langkahku terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih berdarah. Peristiwa di pesta itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam kepedihan. Proses hukum memang panjang dan melelahkan, tapi aku berjuang. Aku bekerja keras, mengambil pekerjaan tambahan, dan perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali hidupku dari nol. Aku menyewa apartemen kecil, menjauh dari semua kenangan pahit di rumah itu. Rian dan Sarah menghilang dari hidupku, seolah mereka tak pernah ada. Aku belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku ingin membebaskan diriku dari belenggu kebencian. Aku menemukan kekuatan dalam diriku yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku belajar bahwa dikhianati oleh orang terdekat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru untuk menemukan jati diri yang lebih kuat. Kini, bertahun-tahun berlalu. Aku telah membangun karir yang gemilang. Apartemen kecilku telah berganti menjadi rumah yang nyaman. Hasil kerja kerasku sendiri.
Aku masih ingat malam itu. Malam saat aku datang ke pesta mereka membawa surat penyitaan. Rasa sakit itu masih ada, tapi tak lagi mendominasi. Ia telah menjadi pengingat akan kekuatan dan ketangguhan yang kumiliki. Aku seringkali melihat foto pernikahan kami dulu dan tersenyum. Bukan senyum pahit, tapi senyum haru atas perjalanan hidup yang telah kulalui. Sarah dan Rian, aku tak pernah mencari tahu kabar mereka. Aku telah melangkah jauh ke depan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang penerimaan, tapi juga tentang harga diri. Dan aku, Maya, telah menemukan keduanya. Fajar baru telah menyingsing, dan hatiku kini utuh, siap untuk memulai babak kehidupan yang baru. Babak yang kutulis sendiri, tanpa bayangan pengkhianatan.